Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sehat ya? Sehat dong, jangan sakit-sakit. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Tetap semangat ya dalam pembelajaran daring IPA. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap, selama tidak ada gaya yang mengenainya. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Mari kita bahas satu persatu. Tetap semangat ya, simak terus. Cekidot. Hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Cara bacanya ya, sigma F sama dengan 0. F itu gaya. Tadi kan dijelaskan bahwa benda yang diam akan tetap diam jika tidak diberi gaya. Artinya benda itu diam ketika gayanya 0. Contohnya, kamu naik bus berdiri dan tiba-tiba direm, maka tubuhmu akan terdorong ke depan. Hal ini terjadi karena tubuh berusaha mempertahankan posisi diam. Nah, sekarang hukum 2 Newton. Tadi kan berbunyi hukum 2 Newton itu percepatan berbanding lurus dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Maksudnya, percepatan itu simbolnya A kecil. Berbanding lurus, nah ini kan lurus posisinya dengan gaya. Maksudnya gimana kalau berbanding lurus itu? Maksudnya jika gayanya ini besar, maka A-nya juga ikut besar, percepatannya juga ikut besar. Ya, kalau gayanya ini kecil, percepatannya juga kecil. Nah, maksudnya apa dengan berbanding terbalik dengan massa? Massa itu M. Berbanding terbalik itu posisinya yang percepatannya di atas, yang massanya di bawah. Nah, berbanding terbalik maksudnya kalau percepatannya ini besar, M-nya harus kecil. Nah, kalau massanya besar, berarti percepatannya kecil. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa ya? Nah, saya tulis ya keterangannya. Ini kita kotak dulu biar ingat. A tadi apa? A kecil, Cah. Percepatan. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemarin sudah kita bahas di daring ke-3. Nah, F itu tadi apa? Gaya. Satuannya Newton, disingkat N besar. M tadi apa, Cah? Massa, ingat S-nya 2. Satuannya kilogram. Paham? Contoh soal. Ada balok nih. Balok ya. Ditarik gaya. Nah, ditarik gaya 3 Newton. Misalkan ini baloknya ini 2 kilo misalkan. Nah, berapakah percepatannya? Tanda tanya. Kita hitung, masukkan ke rumus. Jawab. Oh, diketahui dulu aja ya. Maaf terabas. Diketahui dulu aja biar urut. Nah, diketahui. Kita tulis. Diketahui apa ini 2 kilo. Massa berarti M, kita tulis. M sama dengan 2 kilogram. Nah, apalagi nih Newton itu satuan dari gaya.
Nah, kita tulis F 3 Newton. Yang ditanyakan alfa, tanda tanya, jangan lupa karena ditanya. Jawab ya kan. Masukkan, tulis dulu rumusnya itu, tulis dulu. A sama dengan F per M. F-nya F besar, A-nya A kecil, M-nya M kecil, jangan kebalik. Sama dengan kita masukkan angkanya. F-nya berapa? 3. Tulis satuannya 3 Newton per 2 kilogram masanya. Nah, berarti 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Satuannya apa tadi? Percepatan. Meter per sekon kuadrat. Kita tulis di sini. Meter per sekon kuadrat. Ya, paham? Nah, lanjut contoh kedua ya. Bagaimana jika ada banyak gaya yang menarik balok? Nah, ini misalkan ditarik gaya ke kanan, satu anak F1 misalkan. Ditarik lagi anak kedua, maka F2 misalkan. Lah terus ada anak ketiga lagi narik ke kiri misalkan. Kita tulis F3. Bagaimana Bu cara menghitungnya? Ya, kita hitung ya. Perhatikan caranya. Misal kita tulis angkanya ini, masanya baloknya 2 kilo. Kemudian anak pertama anggap saja F1-nya 2 Newton. Kemudian anak kedua gayanya sama 2 Newton. Kemudian anak ketiga ini lebih besar ya anaknya, 3 Newton misalkan. Kita hitung, kita tulis dulu diketahuinya seperti tadi, diket. Oke, diketnya apa? Gayanya kita hitung dulu ya. Gayanya kita hitung. Yang ke kanan ini kamu tambahkan, yang ke kiri kamu kurangi. Ke kanan ini ke sini loh, Cak. Arah tangan kananmu, jangan kebalik ya. Tangan kananmu di mana ini? Nah, ini arah ke kanan. Berarti kamu jumlahkan. Yang ke kiri ini arah tangan kirimu. Kamu kurangkan. Berarti yang ke kanan F berapa saja ini? F1 sama F2. Kita jumlahkan F1 sama F2 berapa? 2 ditambah 2. Kemudian dikurangi F3 yang ke kiri. F3-nya berapa? 3. Nah, begini kita tulis. Berarti berapa? 4 dikurangi 3 sama dengan berapa? 1 Newton. Nah, 1 Newton. Kemudian kita tulis masanya ini ya. M sama dengan 2 kilogram. Yang ditanyakan apakah tadi? Yang ditanyakan tadi percepatannya, jangan lupa tanda tanya. Jawab. Kita tulis dulu rumusnya tadi. A sama dengan F per M sama dengan F-nya tadi ketemu berapa? 1 Newton per 2 kilogram sama dengan berapa, Cah? 1 per 2 alias setengah satuannya meter per sekon kuadrat. Atau kalau kita buat desimal sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Bisa dipahami? Nah, sekarang contoh ketiga. Kita ada balok. Nah, sekarang yang ditanyakan gantian gayanya berapa? Masanya 2 kilogram misal. Kemudian jika di percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, berapakah gayanya? Nah, kita hitung caranya. Kita masukkan rumus ini ke segitiga seperti kemarin ya. Masuk segitiga dulu. Tadi kan rumusnya A sama dengan F dibagi M kan, berarti posisinya seperti ini. Nah, kelihatan nggak silau ya, maaf. Nah, seperti ini.
F-nya di atas ini menunjukkan bagi, kemudian yang ini menunjukkan kali ya. Berarti kalau kita cari percepatannya kita tutup, maka rumusnya jadi F dibagi M seperti tadi ya. Nah sekarang ini yang ditanyakan gayanya, maka gayanya kita tutup. Nah seperti ini, berarti rumusnya menjadi A kali M. Kita tulis di sini. Nah diketahui dulu seperti biasa. Nah diketahuinya apa yang diketahui, masa kita tulis M 2 kg. Kemudian percepatannya kita tulis 2 juga meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan kita singkat dit F ya, jangan lupa tanda tanya. Kemudian jawab, masukkan dulu rumusnya tadi apa? F-nya ditutup A kali M ya. Berarti kita tulis F sama dengan A kali M atau M kali A, sama saja ya. Biasanya ini Bu Anissa M kali A. M kali A. Nah, seperti ini ya. Berarti 2 kg kali 2 meter per sekon kuadrat sama dengan 2 kali 2 sama dengan berapa anak-anak? Iya betul, 4. Satuan gaya tadi apa? Newton kita tulis N besar alias N kapital. Seperti ini, bisa dipahami? Bisa ya. Nah sekarang begitu juga kalau yang ditanyakan masanya, kita coba lagi ya. Ada balok lagi, kemudian ya ada balok lagi, ditarik gaya 10 Newton misalkan gayanya, kemudian ini masanya ditanyakan. Nah ini nanti kamu kira 0 ya, ditanyakan. Kemudian percepatannya, misalkan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah masanya? Ini massa yang ditanyakan gantian. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita lihat yang segitiga tadi. Kita tutup massanya. Berarti rumusnya menjadi apa? F dibagi A. Kita tulis dulu seperti biasa. Diketahui ya, jangan lupa. Diketahui. Nah kita tulis dulu yang diketahui. F sama dengan 10 Newton, kemudian A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah massanya, jangan lupa tanda tanya. Jawab kita tulis rumusnya tadi M sama dengan apa Cah? M kita tutup ya, M nya kita ulangi sekali lagi, berarti rumusnya menjadi F dibagi A. Kita tulis M sama dengan F per A sama dengan, kita masukkan angkanya 10 per 10 Newton per 2 meter per sekon kuadrat, kita panjangkan pernya, kemudian sama dengan 10 dibagi 2 adalah 5. Betul sekali, satuannya apa? Massa tadi, kilogram. Paham ya? Paham. Nah nanti kalau soalnya ini F-nya ada banyak, misalkan ke kanan semua, berarti jangan lupa F-nya kamu tambahkan. Kalau ada yang ke kiri, berarti jangan lupa F-nya kamu kurangkan. Paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, soal ya kamu kerjakan. Jangan lupa soalnya ditulis dan diketahui, dijawab, ditanya, jangan lupa. Seperti contoh Bu Anissa tadi. Nomor 1, ini ada gambar balok, masanya 2 kilo, ditarik gaya 4 Newton, berapakah percepatannya? Yang kedua ini ada balok ditarik 3 gaya, yang 2 ke kanan, yang 1 ke kiri, masanya 2 kilo, berapakah percepatannya juga. Yang ketiga ini ada balok ditarik gaya. Nah ini gayanya yang ditanyakan. Jika masanya 4 kilo, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, berapa gayanya? Begitu ya. Yang terakhir yang keempat ini ada balok ditarik 3 gaya. Kemudian yang diketahui ini gayanya sama, percepatannya 5. Kemudian yang ditanyakan berapakah massanya. Nah silahkan kamu tulis ya. Selamat mengerjakan.